Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat ring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lutfia Indrama. Di sini saya akan memberikan nasihat tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Sobat-sobatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat baik atau malam yang sangat diberi keberkahan serta kesejahteraan bagi umat Islam, dan malam ini juga merupakan malam yang baik di antara 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu juga, turunlah malaikat-malaikat serta malaikat Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ketika malam Lailatul Qadar berlangsung, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan kepada umat manusia hingga datang waktu fajar. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah pada malam hari itu serta mengerjakan kebaikan pada malam hari itu. Dengan keutamaan dan keistimewaannya inilah, maka kebanyakan orang-orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan malam ini. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih keutamaan-keutamaan dalam malam Lailatul Qadar? Di sini saya akan menjelaskan beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlangsung selama 23 tahun. Yang kedua, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Yang ketiga, Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna muzirin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Yang keempat, para malaikat dan juga malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar ini. Salah satunya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini dalam Al-Quran disebut sebagai ruh atau cahaya. Sebagaimana malaikat akan turun juga, itu karena hambanya atau umat Islam membaca Al-Quran atau sedang menuntut ilmu di majelis ilmu. Maka mereka akan mengitari majelis ilmu tersebut lalu merentangkan sayap-sayap mereka. Yang kelima, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
mangqama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Lailatul Qadar sendiri ini terjadi pada bulan Ramadan. Dalam keterangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar ini akan terjadi di 10 malam terakhir atau di 10 malam ganjil di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, taharrau lailatul qadri fil watri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang berusaha untuk meraih keistimewaan pada malam Lailatul Qadar ini, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan serta ibadah pada malam-malam tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis tersebut, kita dianjurkan untuk membangunkan anggota keluarga kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Lalu, bagaimana cara meraihnya? Cara meraih malam Lailatul Qadar itu diantaranya, yang pertama, bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, menunaikan ibadah sholat tarawih dengan penuh keimanan serta kekhusyukan. Dan yang terakhir, membaca doa seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang berbunyi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf dan Engkau suka memberi maaf, maka maafkan aku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga momen di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini banyak dari kita berlomba-lomba dalam beribadah serta dalam meraih kebaikan-kebaikannya. Demikian dari saya, jika ada salah kata baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan sebuah mahfuzat, unzur maqala wala tanzur maqala, yang artinya lihatlah apa yang disampaikan, janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.